Atas nama Pak Agus Budiman memohon penerimaan seikhlas-ikhlasnya kepada Pak Haji. Yang pertama saya salah paham, minta maaf kepada Bapak Haji Ajidin Pak Kades 2017-2023. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Haji. Berarti saya mohon maaf yang sebenarnya, yang dari hati saya ya, saya ikhlas-ikhlasnya saya minta maaf ke Pak Haji atas kesalahan dan keliruan saya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa di mana sudah berkenan melaksanakan forum pertemuan ini. Ya terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian, kami memohon kepada Pak Kades tolong untuk segera dilaksanakan pertemuan. Makanya atas kesayudian beliau sehingga mengundang kita bersama, duduk bersama di tempat ini, di aula ini. Semoga hal-hal yang menjadi cerita di luar atau di medsos segala macam itu bisa terjawab pada kesempatan ini. Ya karunya kapan sama pengen mudah-mudahan tanya-tanya wae sama itu sibuk. Ayo naon inilah jawaban saya akan sampaikan sehingga bapak-bapak sendiri akan tahu apa sih yang sebenarnya. Dan saya sendiri sebetulnya namanya geus eureun dah 32 tahun sareng lanceuk padudu abdi jadi staf desa sampai ke ya 3 periode menjadi kepala desa. Sebetulnya sudah ingin nikmat, tidak mau diganggu oleh satu apapun. Tapi sekarang merasa terpanggil sehingga ada hal yang perlu disampaikan, klarifikasi tentang hal apa yang terjadi. Iya, ini ada apa pemerintahan lama dengan pemerintahan sekarang saya akan jawab. Pak Kades juga tadi sudah legawa, bapak-bapak sudah minta maaf. Kita kan selaku umat muslim dan muslim, orang kan baik yang minta maaf. Cepuna kita melebihi adil, lumayan berat. Orang baik minta maaf, lebih bagus orang yang memberikan maaf. Gitu. Pak Kades kan menyampaikan, Pak Kades pernah datang ke rumah, sama kita tidak ada apa-apa sebetulnya, tidak ada apa-apa. Pembaca baru sering meminta saran, tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Apalagi secara pribadi, Sipuri dengan Pak Kades tidak ada apa-apa. Beliau juga mendukung saya mendukung beliau untuk pembangunan sebagaimana layaknya beliau mendukung saya waktu saya menjadi kepala desa. Kenapa saya tidak dukung beliau program-programnya? Makanya tidak ada apa-apa. Tetapi di samping itu mungkin bapak-bapak harus tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Yang pertama yang saya akan sampaikan sebagai klarifikasi tentang adanya gugatan tanah kantor desa yang disampaikan oleh ahli waris almarhum kepala desa pertama. Betul, awalnya itu Pak. Jadi perlu diklarifikasi apa sih yang terjadi. Saya pribadi saya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, silahkan tanya. Diawali dengan adanya gugatan tanah kantor yang diduduki kantor desa oleh ahli waris almarhum kepala desa pertama. Sebetulnya bapak-bapak sudah tidak aneh mendengar kata gugatan. Karena masa kami kemarin di periode kami itu juga ada gugatan. Justru yang lebih anehnya terjadi gugatan di tahun 2001 itu. Makanya gugatan yang dilakukan kepada pemerintah desa sekarang sebagai lanjutan. Kepada kami ada, kepada Pak Kades Agus Budiman juga ada. Kamu abdi matos teu aneh ya seperti itu. Tidak, silakan. Boleh-boleh saja siapapun yang akan melakukan tuntutan dan gugatan bangga selama beliau mampu membuktikan kepemilikan yang sah menurut hukum. Itu Pak. Silakan. Kenapa saya sampaikan klarifikasi? Sebetulnya saya sendiri, Pak Ketua LPMD, Ketua BPD, perangkat desa,
bersama tokoh yang lain sudah berupaya supaya tanah kantor desa ini tidak diganggu gugat lagi. Makanya saya harapkan tolong kehadiran BPD, LPMD, perangkat desa, perangkat antum harus tahu yang sebenarnya. Jangan sampai permasalahan ini hanya bertimpa kepada kepala desa terus. Bentar. Tolonglah, kami berbicara tentang tanah kantor sudah berkali-kali. Bapak-bapak MUI, perangkat desa, para kadus harus tahu kan. Minimal bapak-bapak bisa menjawab kalau ada orang yang mempertanyakan tentang tanah kantor desa. Harus tahu. Jangan seperti kami dengan Pak Dudu juga selama jadi perangkat desa. Sebetulnya kami tidak pernah dibekali apapun tentang tanah kantor desa ini. Sejak pemerintahan Pak Rohman pertama kepada Pak Sudaryat tidak menerima apa-apa tentang tanah desa ini. Dari Pak Rohman, Pak Sudaryat kepada Agus Firman Arifin begitu juga sama. Dari Pak Agus Firman Arifin kepada saya pun juga tidak ada kejelasan tentang tanah kantor desa ini. Artinya upaya-upaya pemerintah lama sudah berupaya sebetulnya, tetapi yang disayangkan tidak ada satupun lembaga yang sah, baik zaman Pak Rohman, zaman Pak Sudaryat, zaman Pak Agus Firman Arifin, yang bisa diminta menjadi kesaksian bagaimana kronologis pengadaan tanah kantor desa ini. Ini yang menjadi masalah. Itu ayah Pak hiji oge, baik lembaga yang sama maupun lembaga di luar lembaga, tidak ada satu orang pun. Kemudian mah LMD, LKMD ayat dari sejak tahun 2001 yang saya tahu tidak ada satupun orang yang bisa memberikan kesaksian tentang pengadaan tanah kantor desa ini. Walaupun kita paham pas saja ke ujung-ujung ayat tanah kantor desa ini upami teu aya proses awalnya macam mana. Cuman yang tidak tahu proses pengadaan seperti apa dulu. Apakah beli cara kumaha, duit naon dibelikeunana, tisaha duitna. Karena ini pembelian pengadaan ini setelah terjadi pemilihan kepala desa di tahun 79, kurang lebih tahun 80. Berarti desa pada saat itu pemerintah desa sudah punya lembaga yang namanya LMD, LKMD dan lain-lain. Tetapi kenapa pas ada tuntutan gugatan kepada pemerintahan desa Agus Firman Arifin pada saat itu tidak ada satupun lembaga yang tahu kumaha awalna pengadaan ini. Punten. Nah sejak itu ada tuntutan dari saudara Denny, ahli waris almarhum termasuk kepada kepala desa sekarang, ada gugatan. Tetapi beliau tidak bisa membuktikan secara hukum. Nah itu tidak bisa memberikan secara hukum. Akhir-akhirnya menjelang kami berhenti dari pemerintah desa atau kepala desa, kami mencoba berupaya dengan BPD, dengan LKMD, tokoh masyarakat, perangkat lain, mencoba mencari kronologis awal yang sebenarnya pengadaan tanah ini seperti apa. Maksudnya kami tidak mau bahwa Pak Kades diganggu lagi dengan kedudukan tanah ini. Sepertinya hal saya dulu dipertanyakan tetapi tidak mempunyai data dan fakta yang jelas sebagaimana kronologis pengadaan. Saya tidak mau. Kepala desa sekarang diganggu dengan yang namanya gugatan, katanya gugatan membawa hanya bukti seperti itu aja bukti yang dibawa. Sebetulnya saya setuju dengan perkataan Pak Kades yang berbicara jigwae aren kagugatna urang teh geus boga bukti ieu sertifikat. Jika di pengadilan di kemana-mana itu saya setuju dengan perkataan Pak Kades seperti itu. Kita tidak perlu ke sana kemari, kita sudah memiliki bukti, punya sertifikat. Dasar awal sertifikat apapun, BPN juga bukan orang bodoh. Tidak mungkin menerbitkan sertifikat kalau memang tidak dipenuhi persyaratannya. Adapun kalau memang bukti ada persyaratan yang kurang, silakan tanya kepada ahli pertanahan dalam hal ini bahwa camat sebagai PPT ATS juga di kecamatannya. Bisa saja sertifikat juga batal demi hukum kalau memang ada hal yang janggal.
minimal pemerintah desa sekarang sudah memiliki bukti bahwa tadi dibayar ngagugat mamputi orang membuka sertifikat atas nama pemerintah desa itu betul makanya betul menurut saya. Itulah yang saya ingin sampaikan klarifikasi. Tidak mungkin saya mengulang lagi 2001 seperti apa ABCD FPH. Termasuk prakarya suara magister lah, S2 dulu kuasa hukumnya Denny di tahun 2001, iya mundur, tidak melakukan meneruskan gugatannya baca. Termasuk Pak Erlando Sandika dan kawan-kawan kantor hukum yang sekarang di Balai Endah juga sebagai kuasa hukum daripada Denny Kusmayadi mundur. Kenapa mundur? Karena kita pun juga memiliki punya data yang dipegang tentang hal ihwal asal muasal daripada tanah kantor desa ini. Saya harapkan setelah pertemuan ini, khususnya lembaga-lembaga desa, BPD, LPMD, para kadus perangkat desa, harus tahu antum tentang permasalahan. Jangan tinggal diam. Dan tidak usah Pak Kades, tidak bisa begitu. Tong sakali saya itu ke Pak Kades wae. Anda harus tahu. Minimal Anda mencatat beberapa kali pertemuan, termasuk adanya audiensi di bulan Mei kalau tidak salah kemarin di tahun 2023 kita audiensi dengan Denny dan kuasa hukumnya Pak Erlando Sandika dari kantor hukum yang berbareng. Kita gelar audiensi. Makanya Pak Erlando kuasa hukum dari mundur sejak saat itu tidak bisa, karena tidak bisa membuktikan secara hukum punya kepemilikan yang tidak. Apa yang menjadi dasar yang kami pegang yang kami sampai saat ini? Mungkin di antara bapak-bapak sudah ada yang pegang. Di antaranya itu kami mendatangi dengan Pak Dudu, Pak Dani, BPD, perangkat desa dibantu oleh BPD Giri Mulia. Ternyata masih ada ahli waris daripada Ibu Mimi yang memiliki tanah pertama itu